Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah nuju batuk pilek Pak. Kabar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sami abdi ge parestu itu yang nuju rada flu ya. Aduh, ini awet tas saminggu langkung. Pak Baik, Adiannya nu kita katinggal sehat wae Pak. Aduh. nya segera wae padian sering nyair sih kan teh. Kejadian kayak nyair we. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu, hari ini agendanya kita akan melakukan refleksi aksi nyata, ya, yaitu refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Yang kedua, peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Burton dengan mengkaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 sampai 2.6. Nah, adapun agendanya, yang pertama, menganalisis video pembelajaran aksi nyata, dan yang kedua ada refleksi video aksi nyata. Nah, adapun sebelum kita mulai, ada kesepakatan bersama yang bisa kita laksanakan ya, yang tetap harus kita laksanakan. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Masih bisa kita sepakati Bapak Ibu terkait kesepakatan bersama ini? Kalau masih Siap, bisa, Pak. silakan emot jempol, asik-asik. Sip. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, ada quote dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, hari ini mari menganalisis dan merefleksikan video. Oh iya, lupa belum berdoa. Terlalu bersemangat ini teh. Farestu siap, Farestu Pajar, terus di peci ya. Eta Pak. Siap. Oh, mangga kangge doa dipimpin ke Farestu Pajar lah. Duh, punten kahilapkeun Bapak Ibu, semangat teuing. Mangga Farestu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan tatap maya untuk kesekian kalinya, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kita semua dan semoga saudara kita, teman kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, kita pribadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Fasilitator. Baik, terima kasih Farestu atas pimpinan doanya ya. Baik, untuk agenda kita hari ini yaitu mari menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat, yaitu peserta nanti akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain dengan ketentuan video peserta A dianalisis dan direfleksikan oleh peserta B, begitupun seterusnya selama 30 menit. Kemudian masing-masing peserta mencatat hal apa saja yang didapatkan dari hasil analisis video tersebut, kemudian menyampaikannya melalui presentasi. Yang berikutnya, nah ini adalah framework Burton yang akan kita gunakan. Adakah yang masih ingat Bapak Ibu terkait framework Burton ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan klik raise hand kalau ada yang bisa jawab. Ayo ini, refleksi yang digunakan.
Ada W, SW, sama NW. Ya, Pak Dian, silakan Pak Dian. Baik, untuk kuenya itu adalah what, di mana untuk ini melihat dari aspek instruksional dan manajerial kelas, kan ya. Kemudian situasi atau keadaan proses mengajar, tindakan pengajaran terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian yang kedua itu so what, yaitu mengenai tentang keputusan terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Kemudian keputusan terkait atau keadaan proses mengajar, gitu kan ya. Dan yang terakhir itu ada keputusan terkait isu-isu ketidakadilan sosial juga. Dan ini ada know what juga, yaitu dengan evaluasi dan perbaikan terkait aspek instruksional atau manajerial kelas, serta evaluasi dan perbaikan terkait situasi atau keadaan proses mengajar. Dan yang terakhir evaluasi dan perbaikan terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Terima kasih, itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Dian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Dian yang sudah mengingatkan kita kembali terkait framework Burton, yaitu what, so what, dan now what ya. Itu yang akan nanti Bapak Ibu gunakan dalam merefleksi atau menganalisa video pembelajaran yang dibuat oleh rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Nah, yang ini sudah ya, mungkin sudah cukup terjelaskan barusan oleh Pak Dian ya, meskipun sekilas. Nah, kemudian yang di terakhirnya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pelajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nanti Bapak Ibu ketika menganalisis, ketika menonton, silahkan catat kejadian-kejadian yang terjadi dalam video pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau misalkan kita rasa kita menemukan kekurangan dalam video yang kita tonton, sampaikan saja ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting yang terjadi di dalam video pembelajaran tersebut. Yang berikutnya, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PPKG ini. Nah, baik Bapak Ibu, terkait analisis video, nah sebentar ya, saya coba share screen dulu. Bisa terlihatkah Bapak Ibu di sini? Atau perlu diperbesar lagi? Terlihat mungkin ya di sini ya, sedikit ya, untuk urutan namanya. Jadi nanti Bapak Ibu, misalkan di sini kan ada Pak Apin nomor 1, nomor 2-nya Bu Destra. Nanti Bu Destra tugasnya menganalisis video Pak Apin. Ya. Jadi orang yang absen di bawah menganalisis orang yang absennya di atas. Ya. Nah, ini sekarang kita yang hadir 13, berarti untuk peserta ada 12 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peserta 11. Berarti 11 orang yang hadir. Terkait yang menganalisisnya. Nah, ini kecuali Pak Apin mungkin ya. Pak Apin nanti tidak menganalisis yang Pak Yuki. Karena Pak Yuki belum menguploadkan video pembelajarannya. Pak Yuki belum. Kemudian Pak Fajri juga belum. Pak Fajri belum. Jadi Pak Raesi nanti menganalisis punya Pak Nidi.
Nah, itu untuk terkait pelaksanaan menganalisis video. Nanti Bapak Ibu diberi waktu 30 menit untuk menganalisis videonya. Dan di sini videonya variatif Bapak Ibu, setiap orang. Ada yang 30 menitan, ada yang 50, bahkan ada yang 60, ada yang 70 juga. Nah, silahkan nanti diringkas selama 30 menit oleh Bapak Ibu. Sebentar, saya coba share linknya dulu ya. Atau mau pakai alternatif begini Bapak Ibu. Jadi yang ditampilkan adalah contoh salah satu video peserta. Nanti ditonton bersama-sama. Kemudian direfleksi juga sama-sama, saling memberikan masukan menggunakan framework Borton tadi. Nah, kira-kira mau satu orang menganalisis satu video atau satu video dianalisis oleh rame-rame? Nah, gitu aja, Pak. Nggak apa-apa, satu aja. Kalau Satu aja misalkan ya. kita saling jalan juga. Tonton untuk semuanya. Iya. Dianalisis oleh Videonya semua. yang tadian aja, Pak. Izin. Nah, kalau mau kayak gitu, paling sama saya di spin wheel. Ya, Di spin wheel saja. Saya yang Pin dapat. aja, Pak. Oke, jadi kan si video tuh ada yang 30 menitan. Kemudian kan kita juga nanti perlu untuk merefleksikan ya. Nah, kalau 30 menit, satu videonya yang 30 menit, kita masih ada banyak sisa waktu dalam dalam tetap mayanya. Nah, berarti kalau yang dapat pertama adalah video yang 30 menitan, maka nanti ditampilkan dua video agar tercapai 2 JP-nya gitu. Jadi satu video dulu kita tampilkan, kita tonton sama-sama. Kemudian nanti saya beri waktu untuk merefleksikan 5-10 menit. Kan ini merefleksikannya sama-sama ya, bareng-bareng ya. Jadi nanti kita bisa saling memberikan tambahan gitu. Siapa tahu sama orang sebelumnya ketika menyampaikan refleksi belum tersampaikan. Jadi sama orang yang selanjutnya ditambahkan saja dan penyampaian refleksi pun tidak akan lama gitu. Nah, itu juga nanti untuk orang yang merefleksikan akan saya spin wheel lagi. Jadi benar-benar random, jadi Bapak Ibu harus benar-benar siap gitu. Gimana kalau kayak gitu? Spin aja? Setuju, Pak. Ya, Setuju. boleh. Ya. Setuju, Pak. Siap. Spin aja ya. Sayurnya Tekadi Pak Fajri dan Pak Fajri udah selesai belum Pak Fajri? Ada nggak Pak Fajri? Pak Fajri monitor? Nggak ada ya Pak Fajri, keluar lagi ya, keluar room lagi, tadi udah masuk. Berarti diganti ya, di remove aja Pak Fajri sama Pak Yuki nih. Yang Panidi berarti ya. Yang Panidi. Saya coba paste kirim link yang modul ajarnya. Nanti Bapak Ibu sambil lihat modul ajarnya, sambil lihat videonya sama tidak yang di video dengan yang di modul ajarnya gitu ya. Nah, ini untuk modul ajarnya saya coba kirim dulu di kolom chat. Sebentar, Pak Panidi. Suaranya keluar Bapak Ibu? Ada.
Untuk modulnya diminta di ini izin akses. Belum nggak bisa kebuka modulnya. Meminta uji request akses dulu. Oke, siap. Gazawan Hafid Irma Irsyad Izni Aira Irani Ilham Firmansyah Dayan Ilham Nugraha Nabila Asya Ramazan Rainesa Rizky Hartana, Seli, Serafina, Sakira, Krisna, Wardah, Joy, Jofat. Ya, pelajaran Bapak mau adain tebak-tebakan. Jadi nanti Pak Nidin nanti kasih pertanyaan, kalian menebaknya. Gini, cluenya adalah berpikir dulu baru menebak atau menjawab. Ya. 1 ditambah 1. Coba Pak Nidi tanya dulu ke Joy. 1 tambah 1 berapa, Joy? 2. Salah. Ya, coba bisa. Salah. Coba, Rey. 1 tambah 1 4. Ya, betul. Coba siapa lagi? Ya, apa, Joy? Jawaban. 1 tambah 1 2. Ya, betul. Coba sekarang Pak Nidi ganti pertanyaannya. Ibu kota Jawa Barat. Coba tanya ke Coba. Ya. Apa ibu kota Jawa Barat? Ya, betul. Coba ke Rizky. Ibu kota Jawa Barat. Ya, betul. Coba ke Najla, ibu kota Jawa Barat. Ya, betul. Sekarang satu lagi pertanyaan. 5 ditambah 2 sama dengan coba. Ya, coba. Ya, betul. Coba. Ilham, 5 tambah 2 sama dengan berapa? 5 tambah 2 Ya, betul. Coba Sakira 5 tambah 2 Ya, betul. Ya, ada yang tahu kenapa 5 tambah 2 sama dengan 4? Ada pikir dulu. Ya, betul. Itu cluenya ya. Jadi ketika kalian akan menjawab pertanyaan itu harus didengerin dulu cluenya. Coba satu lagi. Sekarang siapa yang paling dipoto ya? Coba cekrek. Siapa yang paling dipoto? Aku. Siapa? Salah. 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 Coba satu lagi, ada yang tahu siapa yang paling dipoto? Kipas angin. Siapa? Yang paling dipoto adalah Wardah. Ya, coba lagi ya. Coba lagi. Siapa yang paling dipoto ya? Siapa yang paling dipoto? Ya, coba kita cekrek. Siapa yang paling dipoto? Yang paling di foto adalah Nisa. Salah. Siapa? Kirani. Hampir betul. Siapa coba? Indonesia. Salah. Salah. Yang paling di foto itu siapa? Alkit. Siapa? Ya. Devlin. Ya, yang Pak Nidi foto Devlin. Tahu nggak cluenya apa? Ketika Pak Nidi sebelum foto tadi waktu Wardah kan Wardah gini-gini.
Jadi Panidi ikutin gerakan warna. Kalau tadi Devlin gerakannya kayak gini tangannya. Nah, Panidi ikutin. Nah, ya oke. Cukup itu ice breaking ya. Nah, untuk selanjutnya pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kebugaran jasmani. Ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kira-kira? Ya, apa? Tubuh. Kesehatan tubuh ya, hampir benar. 50%. Ya, 70% daya tahan. Terus apa lagi? Kebugaran, ya betul. Apa lagi? Tubuh, betul. Apa lagi? Ada yang tahu? Coba contoh latihan kebugaran jasmani. Contoh latihannya ngelakuin apa coba kira-kira? Lari. Terus apa lagi? Jogging, push up. Apa lagi? Sit up. Ya betul. Nah itu salah satunya. Jadi kebugaran jasmani itu digaris besarkan ada empat kategori. Yang satu lari tadi itu melatih daya tahan, push up melatih kekuatan, kalau senam-senam melatih apa? Kelenturan, kalau lari cepat melatih kecepatan ya. Jadi nanti kita dari kebugaran jasmani itu ada 4. Pertama daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Nah, secara definisi kebugaran jasmani itu adalah jadi tingkatan seseorang yang memiliki kemampuan fisik ketika melakukan suatu aktivitas tidak mengalami kelelahan yang berarti. Contohnya kayak kelas 9 yang di sana, ketika dia sudah lari masih kena bisa ngobrol, berarti udah capek tuh ya. Jadi kebugaran jasmani misalkan Dayan lari 100 keliling langsung capek ngagoler, nah berarti itu kecapean. Tapi kalau misalkan Dayan masih bisa ngobrol berarti belum capek. Nah, kebugaran jasmani bisa dilihatnya dari itu. Jadi ketika orang-orang habis melakukan misalkan sepak bola tapi masih kena seserian, masih bisa ngobrol, nah itu berarti kebugaran jasmani bagus ya. Nah, untuk hari ini kita akan melatih tentang kecepatan. Jadi nanti kalian ada lari lurus, ada lari zigzag, ada lari bolak-balik, ada lari sambil nangkep bola ya. Sebelum kita mulai, mari kita pemanasan dulu. Tapi sebelum pemanasan, Pak Nidi mau mengukur denyut nadi maksimal. Gimana Pak mengukur denyut nadi? Jadi gini, jadi selama 1 menit nanti ukur, dihitung denyut nadi itu ada di leher sama tangan, pergelangan tangan sebelah kiri. Coba kalian pegang dulu, coba ada apa ini Pak? Ada. Kalau Pak Nidi biasanya di leher, tapi tak sabari ngomong. Ada di mas di sini nih. Ini nak. Bukan berarti lain jelema. Nah, berarti botol. Botol nggak ada. Ya, ada? Ada. Ya, sekarang coba kita menghitung denyut nadi kalian sama kalian, nanti dihitung sendiri-sendiri, nanti kita ditulis di kertas ya. Ya, Pak Nidi kasih waktu 1 menit ya buat itu. 1, 2, 3, mulai. Jangan ada yang ngomong. Ya, stop. Nah, berapa? 4. Ini dibagikan, silakan kalian tulis. Di sini nih sepertinya denyut nadi istirahat. Jadi denyut nadi yang tadi dikali 4 ya. Silakan dibagikan, dikasih nama.
Jangan lupa kasih nama sama kelas ya. Nanti kita akan membandingkan denyutnya di sewaktu istirahat dan sesudah kelas itu. Berarti bagus. Bola ayu mah tipis. Yang sekarang mah jangan sampai kepotong videonya ya. Udah dihitung? Sumpah bentar. Kalau sudah laki-laki dikumpulkan di situ, di jopan dulu dikumpulkan. Pin, Pin, mana Baraha? Ya, denyutnya di kelas 25. Kalian nulisnya 20 Orang salah. Ya, kalau sudah silakan. Sekarang setelah dikumpulkan, silakan. Nah, pulpennya dimasukin ke box. Kita langsung mulai pemanasan. Apa-apa di situ. Kita masukin ke situ juga. Terus ini gajah. Ada yang cowok sini. Jangan lupa kasih nama. Nah, kalau sudah Lihat. silakan bikin 4 baris, 2 baris perempuan, 2 baris laki-laki hadap ke ring basket. Nah, jadi Berapa barisan? 4 baris. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, perempuan bola yang kuning, laki-laki bola yang merah. 1 baris 1 bola. Laki-laki bola yang merah tuh. Yo, perempuan bola yang kuning tuh 1 baris 1 bola. Ya, nggak apa-apa, nggak sama juga. Nah, bereskan. Sekarang kalian pemanasan. Kalian nanti ada jogging sama jalan. El. Nanti kalian ada jogging sama jalan. Kalau misalkan ada keluhan kalau ada 2 kali ya. Nah, bola buat apa? Bola nanti sebelum kalian bergerak, bolanya dioper ke belakang. Orang paling belakang nanti harus ke depan jadi kepala. Ya, gerakannya bebas, mau pijat, mau lurus, mau kotak bebas. Yang penting ada di lapangan basket. Ya. Mulai. Ya. Bolanya dioper ke belakang. Dioper. Oper ke belakang aja. Pindah ke depan, Pin. Pindah ke depan. Nah, oper lagi ke belakang. Oh. Jangan sampai tergerakkan bola bagian lain.
belakang. Terus. Jalan lagi, jalan. Jalan lagi. Masih orang paling belakang dapat bola, jogging. Jogging. Jangan belok-belok. Kamu yang ngarahin aja dulu, Pak. Ya, silakan kumpul lagi sama kelompok lain ya yang awal. Pak, ya sama dari Pak. Ya, sekarang kita akan dibagi kelompok sesuai dengan kalian. Nanti ada 4 pos. Nanti kalian beda pos, beda gerakan. Ya, nanti kalau peluru 1 dimulai, peluru 2 kali itu kita tempat. Ya, sekarang Pak Edi mau bikin dulu posnya. Silakan yang mau minum boleh minum dulu. Ya, silakan minum. Kita coba dulu. Santai banget. Ide, santai banget di batang. Sama grup 4. Ya, perhatikan, di sini ada 4 pos. Ini pos 1, yang di sana pos 2,
Untuk meja pos 3 yang di dekat gawang pos 4. Pos 1 gerakannya adalah kamu jongkok, terus ke belakang, depan, berdiri. Namanya kontras. Oh ya Pak, siap. Ya. Untuk pos 2 di sana, nanti kalian lari sprint lurus saja. Gantian, jadi nanti ada dibagi 2 kelompok, yang satu kelompok itu bagi 2, patok sini sama patok sana, nanti sprint gantian. Untuk pos 3 nanti sama kayak pos 2, cuma nanti larinya zigzag. Untuk pos 4 nanti kamu di sini bikin satu baris, lari bolak-balik ke sana, balik lagi gantian. Ya. Nanti ketika ada peluit satu kali dimulai waktu pindah tempat. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada silakan kalian masuk ke posnya masing-masing. Pos 1 untuk kelompok 1, pos 2 kelompok 2, 3, 4. Di pos 1 di yang kedua. Soalnya lari di sini. Cuma nanti lari. Nah, ini bagi 2. Tuh kayak laki-laki. Ya, siap. Kelompok ini semuanya langsung gerak ya. Siap, peluit 1 kali dimulai, peluit 2 kali pindah tempat. Nanti waktu pindah, 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3, 3 pindah ke 4, 4 pindah ke 1. Siap. Mulai. Gantian. Satu orang. Ya, pindah langsung lari ke sana nggak apa-apa. Ya, pindah langsung. Nah, kayak gitu. Terus. Dibagi 2. Siap. Siap. Mulai. Ya, mulai. Satu-satu. Ya, maju. Nah, larinya lebih cepat. Lambat. Ya, terus. Pindah. Siap. Tuh. Bikin 2 lagi kayak yang di sana tadi. Cuman larinya zigzag. Siap. Mulai. Nggak usah loncat lah, berdiri aja. Terus.
kumpul di sini, kumpul. Sekarang silakan duduk. Kita hitung detik tadi. Ya. Tangannya menyentuh ke leher boleh, pegang leher atau pegang. Boleh. Siap. 3, 2, 1. Berapa? 33 kali 4. Masih sama kayak yang tadi Pak. Nah, sekarang kita cobain kalau tadi misalkan agak santuy. Coba sekarang kita tambah. Yang di sini Scott jamnya lebih cepat. Yang di sana sprintnya lebih cepat. Jaknya lebih cepat. Lari bolak-baliknya lebih cepat. Ya. Kita coba lagi. Apakah nanti ada perbedaan yang denyut nanti sekarang sama nanti setelahnya? Ya. Nanti istirahat dulu sebentar. Ya, persiapan 10 detik, silakan kembali ke posnya masing-masing. Bukan pos kita. Jadi Bapak suka ambil Pak, anak foto Pak. Ini Pak, siap. 1, 2. Ya, coba lagi cepat. Ya, terus. Sampai yang merah langsung balik lagi. Terus. Pindah. Siap. Nah, zigzag, yang itu zigzag. Terus, langsung. Lebih cepat, coba lebih cepat. Pindah. Siap. Mulai. Yang tadi denyut nadinya masih mirip-mirip yang waktu pertama, berarti gerakannya kurang cepat. Coba ditambah. Siap.
tambah. Ya, langsung tambah. Ya, kumpul sebanyak sini. Silakan kakinya diluruskan. Kita menghitung denyut nadi lagi. Silakan kakinya diluruskan, cari denyut nadinya, dicari. Ya, siap. Hitungan dari panitia. 1, 2, 3. Masih selama 1 menit sekarang, nggak usah dikali-kali. Stop. Ya, berapa? 46. Pasang, Bang. Siapa yang tadi yang nggak masuk siapa? Ilham Firmansyah, izin. Pak, asli Pak, saya cuma 46 dong Pak. Itu harus nanti coba dicek lagi denyut nadinya ya. Soalnya denyut nadi yang biasa aja itu sekitar 70-80. Itu teh lagi istirahat. Kalau misalkan lagi mulai aktivitas, biasanya nanti bakalan lebih tinggi. Nah, dari tadi yang telah kalian lakukan, kira-kira itu untuk melatih apa? Pos 1 untuk melatih apa coba? Ya, kecepatan, kebugaran, daya tahan. Pos 2 lari di sana. Pos 2 melatih apa? Kecepatan. Yang pos 3 kelincahan. Pos 4 ya, kecepatan, kelincahan juga. Ya. Jadi tadi kita udah melakukan 4 pos. Tiap posnya ada manfaatnya masing-masing, ya. Nah itu kira-kira setelah kalian melakukan kegiatan tadi, apa yang kalian rasakan? Capek. 1, rame. 2, Nyeri suku, Pak. 3, senang. 4, nyari suku. 5, ada lagi? Panas, ya betul. Ada lagi? Gerah, betul. Kira-kira kenapa kalian bisa capek, bisa panas, bisa gerah, bisa pegal? Kira-kira Aktivitas. Kecepatan, kebugaran. ya karena kita beraktivitas, ya. Jadi pasti nanti berkeringat, capek, pegal, panas. Soalnya tubuh kita ketika kita bergerak, suhu tubuhnya pasti akan naik. Betul sekali. Tadi yang selain suhu tubuh apa lagi yang naik? Detak jantung, Pak. Detak jantung, benar. Denyut nadi yang ada yang nggak ada denyut nadinya ada? Ada botol, Pak. Ya betul. Jadi kalau yang nggak ada denyut nadinya itu adalah botol atau lain jelema. Ya. Jadi kalau kita masih hidup pasti ada denyut nadi. Ada yang mau kalian tanyakan tentang latihan? Misalkan Pak, ada nggak latihan yang lain yang bisa melatih apa? Kalau misalkan nanti nggak ada yang bertanya, nanti panitia yang bertanya coba. Bapak, aku mau Ya bertanya. coba, bisa apa? Bapak, olahraga apa yang bisa cepat nurunin berat badan? Ya Kan cewek-cewek mah pada nih, suka. olahraga yang bisa menurunkan berat badan itu salah satunya olahraga ini, olahraga kebugaran jasmani. Ya terutama olahraga
yang dilakukan intensitasnya waktunya itu lebih dari 20 menit. Pak boleh jalan? Boleh. Pak jogging? Boleh, boleh. Sepedahan? Boleh, boleh. Pak boleh jumpa kayak ibu-ibu? Boleh. Ya, yang penting intensitasnya harus lama waktunya. Tapi Pak, Ya. kata pelatih aku mah olahraga minimal sehatnya 30 ke atas gak berhenti Pak. 30 menit. Ya, 30 menit. Ya boleh, tapi nanti yang membedakannya adalah tinggal nanti pas itu teh kenceng atau kurang kenceng atau santai-santai aja. Nah gitu nanti jadi kecepatan gerakannya, intensitasnya nanti yang kita bedain. Kalau kayak Panidi pasti nggak akan secepat kalian nanti olahraganya, karena kalian mah masih muda, masih banyak tenaganya. Makin tua nanti olahraganya bisa waktunya sama durasinya, cuman intensitasnya atau kecepatan melakukan gerakannya nanti semakin lambat, semakin lambat kalau makin tua. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ya oke, nanti Panidi kasih di WA. Nanti kita coba Panidi tanya jawab, dan apa saja yang mau kamu tanyain boleh ke Panidi nanti di grup, nanti dikirim. Nanti silakan kalian nanya apa aja boleh ya, tapi mengenai pembelajaran kali ini. Ya, apa? Berapa pertanyaan Pak itu teh? Satu aja boleh. Kalau enggak misalkan kayak tadi satu kelompok minimal 2 pertanyaan boleh. Ya, nanti Panidi jawab di grup kelas. Nanti Panidi ke KM, nanti pertanyaannya Panidi share, nanti KM silakan share di grup kelas. Nanti silakan yang mau nanya di situ tanyakan, nanti direkap sama KM, nanti sama Panidi langsung dijawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kenapa denyut nadi Abi? Kenapa? Nah, kalau untuk denyut nadi sebenarnya semakin rendah denyut nadi semakin bagus berarti. Karena dia jantungnya sekali mompa langsung darahnya mengalir ke seluruh tubuh. Pak, yang nggak bagus yang nggak mana? Yang gimana? Yang kalau kalian istirahat denyut nadinya tinggi, berarti si jantungnya terus aja gerak terus. Nah itu yang nggak bagus. Kalau misalkan yang sudah terlatih, itu sekali berdenyut darahnya bakalan muter, itu yang bagus. Ya. Nah, apa yang bagus juga gimana? Nah yang bagus juga setelah kalian melakukan aktivitas kan denyut nadinya naik, cepat turun lagi. Nah itu yang bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi Panidi jelaskan lagi. Tadi kita udah melakukan latihan kebugaran jasmani. Di sini ada daya tahan, ada kecepatan, ada kelincahan dan daya tahan. Ya, dari semua itu mudah-mudahan membuat kalian mengerti apa itu contoh-contoh latihan kebugaran jasmani. Dan Panidi harapkan kalian dengan pembelajaran olahraga ini kalian sadar bahwa olahraga itu bukan pas jam olahraga saja, tapi silakan kalian berolahraga ketika ada waktu luang. Ya lebih bagus pagi-pagi. Karena apa? Karena apabila kita sering berolahraga akan menunjang, jadi membuat tubuh kamu itu lebih sehat daripada orang yang jarang olahraga. Pani disarankan coba HP-nya dikurangi, perbanyak olahraga. Karena tidak jarang sekarang seumuran Panidi udah ada yang kena stroke, udah ada yang kena jantung. Karena apa? Biasanya yang pertama itu jarang olahraga, yang kedua makan makanan yang tidak sehat. Nah makanya Panidi nitip ke kalian, jaga pola hidup, makan makanan sehat, sama coba kalian kalau ada waktu luang biasakan untuk berolahraga. Ya, untuk minggu depan kita coba nanti latihannya bola tangan, pengganti bola voli. Harusnya bola voli, tapi kita mau coba kalian belajar bola tangan. Kita mencoba hal yang baru ya. Bola tangan itu kayak gimana? Bola tangan itu seperti main futsal cuma pakai tangan. Nanti masukin ke gawang kayak gawangnya gawang futsal itu ya. Nah jadi nanti kita minggu depan melakukan bola tangan. Pani diharapkan kayak sekarang semuanya semangat memakai seragam kayak gini. Yang tapi ingat Pani dilihat ini air minumnya cuma sedikit ya. Untuk minggu depan Pani diharapkan ketika kalian kesini bawa air minumnya.
Ya, itu aja. Sekarang kita coba pendinginan. Silakan cari tempat yang teduh, kakinya dilurusin. Ya, udah. Sekarang kakinya digoyang-goyang. Nah, goyang-goyang, goyang-goyang. Bukan mainan pasir, tapi goyang-goyang kaki. Udah digoyang-goyang. Nah, sekarang jarinya menyentuh ke sepatu. Coba lah, diluruskan, lututnya diluruskan. Direnggut-renggut. Terus. Terus. Ya, oke, goyang-goyang lagi, digoyang-goyang lagi. Ya, pegang lagi. Sepatunya pegang sama jari. Ya, oke. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita akan melakukan doa dulu. Tadi dipimpin sama siapa? Joy. Ya, Joy, silakan tutup Joy. Doa Joy. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan Tisna akan diwawancara oleh Pak Nindi sebagai guru olahraga kami. Setelah tadi melakukan olahraga, ya coba Pak Nindi pengen tahu gimana kesan dan pesan tadi kamu ketika olahraga. Jadi apa yang kamu rasakan? Capek, pertama capek, seru, pasti senang, agak sedikit panas, gerah. Oh iya, tapi tetap seru Kak. Seru Pak. Ya gimana pendapat kalian tentang pembelajaran olahraga? Penting apa enggak? Terus apa manfaatnya dari pembelajaran olahraga? Penting untuk menjaga nanti tubuh, kebugaran tubuh, untuk menjaga tidak stroke dari ginjal. Apakah kamu akan melakukan olahraga walaupun tidak dalam pembelajaran olahraga, atau kamu akan olahraga pas ada pelajaran olahraga saja? Akan olahraga jika ada waktu luang. Oh, ada waktu. Jadi bukan pas ada pelajaran olahraga saja? Bukan. Ya, mantap. Ya, terima kasih. Halo semuanya. Tadi kita habis olahraga nih. Gimana Syakira, olahraganya seru gak? Olahraganya seru banget, terus bisa bikin capek juga, tapi tetap seru ya. Ya tetap seru, tetap menguras ini ya, Menguras tenaga. Udah mana panas juga. panas juga, tapi seru ya. Ya, seru Bersama banget. Pani Diru seru banget. Ya. Ya, terima kasih. Dadah. Beda. Nah, baik Bapak Ibu, barusan kita sudah menonton aksi nyata yang dibuat oleh Pak Nidi. Nah, untuk sekarang, untuk refleksinya, apakah mau disusun dulu atau mau langsung disampaikan nih refleksinya? Saya beri waktu dulu 5-10 menit untuk menyusun, atau mau langsung disampaikan saja refleksinya Bapak Ibu? Gimana nih? Mau langsung atau menuliskan dulu, menyiapkan dulu bahan refleksinya terkait video pembelajaran yang dibuat oleh Pak Nidi? Hanya menyiapkan aja dulu biar tertata ya. Sok atuh, mangga. Saberapa menit ya? 5 menit, 10 menit? Cekap semenit. Wih, mantap. Ya, 5 menit cekap itunya. Bu Destra, Pak Restu. 5 menit ya? Oke. Sok, mangga. 5 menit.
Ya, gimana Pak Iwan? Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya Pak? Maaf ini sinyalnya jelek sekali. Pertanyaannya, Bapak membuat refleksi, membuat hasil analisis terkait video yang yang sudah dibuat oleh Panidi barusan. Refleksinya menggunakan framework Burton, Pak. Ada Watt, Watt sama Nawat. Singkat saja, kita bisa saling melengkapi oleh sesama peserta. Ya. Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Siap, sama-sama Pak Iwan. Baik, waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Untuk refleksi ini, kita saling melengkapi aja ya. Siapakah yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Atau mau di-spin? Gimana? Mau di-spin atau mau mengajukan diri?
spin aja ini teh. Spin aja kayaknya. Spin-nya ya Biar mau. biar sedikit ada paksaan. Siap. Nah, Pak Apin, mana Pak Apin? Siapa? Ya, mana Pak Apin? Ya, ada. Pak, untuk pembelajaran tadi yang paling dibuat saya. Mohon izin ya, lupa Pak. Bentar. Ya, untuk poin wattnya tadi Pak Didi memberikan pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani ya di fase D, terus dalam video tentu saya kelewat atau apa Pak, tadi itu saya merasa tidak mendengar ini Pak untuk tujuan pembelajaran, tapi sepertinya saya terlewat ya di pendahuluan tadi ini Pak Didi sudah mengutarakan gitu Pak poin-poin yang saya ketik itu. Terus ini kan pembelajarannya kebugaran ini beberapa kelompok gitu Pak ya. Apakah ini masuk ke discovery learning atau apa gitu kalau di modul ajarnya Pak. Jadi tadi discovery learning saya. Terus untuk poin waktu itu, jadi Pak Didi memberikan pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Jadi ada pengetahuannya di situ mengenai jenis nadi, menghitung jenis nadi istirahat dan jenis nadi latihan gitu kan. Terus untuk poin waktunya, jadi apa yang dilakukan tadi hampir kalau saya lihat di modul ajarnya Pak hampir sudah sesuai gitu Pak ya, apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan dalam pembelajaran Pak. Terus untuk poin no-nya untuk saya pribadi juga, jadi saya mengetahui Pak gimana mengimplementasikan pembelajaran kebugaran jasmani dalam pembelajaran gitu Pak, karena tadi yang dilakukan oleh Pak Didi sudah memberikan peran yang memberikan partisipasi aktif dari seluruh peserta didik. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin tambahnya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Apin. Boleh beri apresiasinya Bapak Ibu. Meskipun sedikit terputus-putus ya, tapi sebagian besar bisa kita simak juga. Baik, dari yang lain kita tambahkan lagi ya, sepertinya masih sedikit kurang ini. Iwan, monitor. Pak Iwan ada nggak? Tadi masa ada. Pak Iwan, Ada. monitor. Nah, Pak Iwan. Wah, sepertinya mah tidak kondusif Pak Iwan. Kita spin lagi ke yang lain deh. Pak Restu. Harusnya Siapa dia? Siapa? Oke, Pak izin untuk menyampaikan. Mungkin dari bawah dulu Pak ya, dari no-nya dulu. Pembelajaran Pak Didi tadi sudah
baik mungkin untuk menyampaikan apa namanya, yang pembelajaran berpusat pada peserta didiknya. Mungkin tadi kalau misalkan dilihat di RP modulnya ada sedikit, atau ini bukan analisis siapa, jadi sedikit masukan atau pertanyaan. Apakah itu tadi dalam melakukan apa namanya, gerakan semuanya itu tidak dihitung atau misalkan tidak dinilai, atau memang hanya menilai apa, denyut nadinya saja gitu kan ya, di situ satu. Yang kedua, RP-nya. Saya melihat RP-nya aja Pak ya, izin. Satu. Oke. Nah ini mungkin tadi itu satu, mungkin yang keduanya pas bagian di awalnya, apakah di awal itu memang sengaja menerapkan apa namanya, game terlebih dahulu tanpa menyampaikan pembelajarannya terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalkan kalau saya biasanya kan menyampaikan pembelajaran terlebih dahulu mungkin ya, setelah itu mungkin langsung ke game seperti itu. Yang selanjutnya untuk refleksi ke siswanya, apakah memang tadi hanya cukup di pertanyaan umpan balik saja gitu, atau memang ada lagi selain itu Pak Nidi? Mungkin itu aja Pak, saya hanya menganalisis RP-nya saja di sini Pak, izin. Baik, terima kasih Pak Restu. Pak Nidi hadir, Pak Nidi bisa dikonfirmasi? Terkait pertanyaan Pak Restu tadi. Kalau untuk yang games, mungkin itu teh ice breaking yang saya dapatkan kemarin dari Pak Raisi. Jadi itu cuma tujuan yang pertamanya sih untuk memusatkan perhatian anak-anak aja di awal pembelajaran. Kalau yang game yang sebenarnya sih pada waktu pemanasan, jadi anak-anak bikin ular-ularan itu tadi teh ceritanya. Nah itu. Terus kalau untuk misalkan penilaian, nah itu saya teh lupa waktu penilaian teh kemarin karena memang di situ teh ada yang PKG juga, ada yang lagi nurunin apa kursi bangku. Nah jadi saya teh kemarin teh buyar gitu sih konsentrasi teh. Makanya untuk penilaian jadi saya ngambilnya ya udah kita observasi aja lah gimana aktif atau enggaknya anak-anak aja kemarin teh karena situasi yang kurang mendukung. Nah kalau untuk refleksi kemarin sih saya udah bikin tanya jawab juga di grup, cuman karena waktunya mendesak jadi sebenarnya kemarin ini videonya teh baru nyampe ke saya teh hari Senin sore, soalnya dari hari pas perekaman teh disuruh minta video dari HP anak-anak teh susah, jadi Senin sore, jadi saya teh belum sempat masukin ngedit-ngedit, jadi seayana weh kemarin teh kayak gitu. Jadi sebenarnya mah untuk refleksi ada di grup WA, tapi tidak termasukkan ke video. Seperti itu Pak Restu, hatur nuhun. Siap Pak Nidi, nuhun. Sehat. Baik, sip. Sudah terpuaskan ya Pak Restu oleh Pak Nidi ya. Baik, kayaknya harus ada tambahan satu lagi nih yang memberikan refleksi ya. Sedikit tambahan lagi mungkin terkait barusan yang sudah disampaikan oleh Pak Nidi dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Restu. Nah, ada Bu Destra. Silakan Bu Destra.
Bu Destra monitor. Oh iya Pak. Siap. Saya menambahkan menambahkan yang video Panidi tadi Pak, yang diteruskan Pak, yang tadi Pak Restu ditambahin sama Destra gitu Pak. Izin. Iya, jadi refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Restu sama Pak Apin, menurut Bu Destra, apalagi yang belum tersampaikan? Kalau masih ada, silakan sampaikan. Ya. Paling ini sih Pak, melihat apa ya tadi, melihat situasi lingkungan yang ada dengan menerapkan tadi materi kebugaran jasmani, menurut saya kurang apa ya, maksudnya keamanan untuk si keselamatan untuk siswa melakukan kegiatannya menurut saya kurang ya Pak ya, kurang kondusif dan kurang aman. Tadi saya melihat di situ ada mobil, terus tadi juga melihat ada segerombol anak sedang berolahraga juga, ada gurunya gitu. Sehingga tadi ketika melakukan sirkuit training ke 4 pos tadi menurut saya kurang apa ya, kurang luas juga tempatnya. Jadi anak-anak pun ketika melakukan kegiatannya kurang maksimal. Ketika yang pertama dicek denyut nadinya pun masih banyak yang masih kayaknya termasuk denyut nadi istirahat. Itu paling Pak kalau dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Destra. Terima kasih. Pak Nidi, boleh dikonfirmasi lagi Pak Nidi terkait konsep yang adanya? Ya, untuk memang kalau untuk segi keamanan kemarin ya itu kemarin ada truk yang bawa kursi sama meja, jadi berhentinya pas di lapang lagi. Saya juga mau minta kepinggirin juga, ada gimana, ada emang di situ emang bagian yang paling dekat sama buat nuruninnya. Sedangkan di lapangan yang satu lagi tadi ada yang lagi PKG juga, tadi yang kemarin ada yang PKG. Jadi di situ ada saya, ada guru kelas 9 sama ada yang PKG dan ada truk juga ikut di situ. Jadi kemarin pacius di lapang teh. Nah itu terus kalau yang untuk anak-anak mengecek denyut nadi memang saya lihat sih memang anak-anak masih awam dalam mengecek denyut nadi. Jadi kemarin tujuannya itu cuma pengenalan aja bagaimana mengecek dan menjumlahkan denyut nadi, dan mereka tujuannya cuma merasakan dan membandingkan bagaimana denyut nadi istirahat dibandingkan dengan denyut nadi aktivitas. Jadi kemarin tujuannya cuma ke situ dulu aja. Atur nuhun. Baik, siap. Atur nuhun Pak Nidi sudah menjelaskan. Baik, saya sedikit membela Pak Nidi terkait tempat nih. Mungkin emang kondisi di sekolahnya seperti itu gitu kan, tidak bisa apa ya, kadang kita tidak proporsional gitu. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita guru memanfaatkan aset yang ada. Sedangkan di pembelajaran kan Pak Nidi ingin kayaknya lebih prioritas ke menentukan denyut nadi ini Pak Nidi itu ke anak-anak. Sedangkan kalau anak SMP itu ya identiknya begitu gitu. Kalau anak SMP biasanya begitu, apalagi SD kalau diajarkan mengukur denyut nadi, wah pasti paciweuh pisan gitu. Nah ini kan konteksnya kelasnya juga gemuk ya Pak Nidi, banyak juga anaknya gitu. Jadi emang untuk sampai ideal terpantau satu persatu emang cukup sulit, tapi dengan pembelajaran yang tadi udah disajikan kalau menurut saya sudah cukup terwakili oleh beberapa anak. Jadi dari di akhir juga sudah terwakili dengan kesimpulan Pak Nidi yang disampaikan dari hasil refleksi dan umpan balik yang disampaikan ke peserta didiknya gitu, kalau menurut saya mata. Dan betul untuk terkait keselamatan tadi sirkuit training ya tempatnya memang seperti itu gitu kan. Jadi ya pemanfaatan asetnya ya seperti itu gitu. Jadi tidak dinaikkan juga ya gimana, emang tidak tersedia juga gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk terkait keselamatan tadi di Pak Nidi gitu ya. Ini saya dari tadi ngelihat Pak Dian kayaknya mau berkomentar nih. Pak Dian, mangga pada komentar pada nambihan. Kacung atuh Pak Dian. Tadi ciga nugatnya kayak nyarios, mangga Pak Dian, sok.
modus saya pada pasti lah. Baik ya, ini mah dipaksa, tidak di spin ya. Terkait dengan tadi hasil pengamatan dan pemantauan dari video yang diinikan Panidi, yang pertama mungkin ini sebagai masukan saja terkait dengan suara ya. Suara memang belum cukup jelas ya, karena tampilan di video mudah-mudahan ke anak mah jelas ya, tidak volume suaranya tidak. Dan di awal memang Pak Nidi boleh dibuka ini sambil ini saja lah, TikTokan Pak Nidi. Siap, Pak Dian. Ada doa nggak di awal? Ada berdoa di awal. Ada, aman berarti ya. Saya yang nggak ini mungkin yang paling sedikit ya. Kemudian mungkin dalam tahapan pembelajaran ini anak-anak di awal itu kan ada asesmen ya, asesmen awal terkaitan dengan pengetahuan mereka tentang kebugaran jasmani gitu kan ya. Dan ini mungkin Panidi sudah lakukan juga tadi terkait dengan TikTokannya dengan anak tanya jawab terkait dengan kebugaran jasmani. Kemudian dalam tujuan pembelajaran itu ada menganalisis gitu kan ya, menganalisis. Nah, di sini apakah memang ada waktu yang khusus itu ya, supaya peserta didik itu bisa menganalisis gitu kan, menganalisis terkait dengan tujuan pembelajaran ini, menganalisis aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani gitu kan, dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Ini dilihat dari modul itu muncul menganalisis aktivitas latihan ya, dan ini mungkin ada khusus nggak dihususkan atau misalkan dalam proses pembelajaran yang pada dilakukan untuk menganalisis tersebut? Tadi mah hanya mungkin menganalisisnya cenderung ke manfaat dari gerakan tiap saja Pak Dian. Siap ya. Baik, karena memang anak itu ya kelas 8 ya. Ini yang diterapkan di kelas 8. Kemudian setelah modul juga tercantum di situ tuh ada 5 aktivitas. Sementara tadi yang dilihat di tampilan video hanya 4 ya, di 4 pos itu ya. Ya betul sekali, karena yang kelimanya dirasa tidak memungkinkan tadi dengan yang udah panas. Memang itu tadi lah. Apa yang kita rencanakan tentunya akan berbeda dengan yang dilaksanakan, itu ya sama dengan yang saya rasakan juga. Tetapi dalam artian di sini secara keseluruhan Pak Nidi sudah luar biasa ya. Kalau misalkan dilihat dari wattnya itu sudah muncul aspek instruksional, dan Pak Nidi sudah bisa menguasai atau memanage dari peserta didik, itu sangat luar biasa ya, karena memang kemudian yang keduanya peserta didik semua aktif ya dalam bergerak. Nah, situasi atau keadaan proses dalam pengajaran juga kondusif ya, bagus. Kemudian tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu kejadian itu tidak muncul ya, dan memang semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Restu itu keberpihakan peserta didik sudah terlihat ya. Kemudian untuk yang sokwatnya itu untuk Pak Nidi sudah bisa menerapkan aturan ya, yaitu tadi dengan peluit ataupun dengan hitungan-hitungan itu sudah sangat bagus ya. Mungkin dalam mengevaluasi evaluasinya ini apakah ini masih sebagai bahan masukan ya, supaya anak itu bisa tadi kan ada penghitungan denyut nadi itu, kalau bisa mah kita sebagai tenaga pendidik punya catatan lah gitu, bisa biar mereka itu saya tuh yang pertama denyut nadi sebelum beraktivitas sekian, kemudian setelah beraktivitas sekian gitu. Itu saja mungkin secara keseluruhan Pak Nidi sudah cukup luar biasa, dan diakhiri dengan mungkin ada testimoni ya dari anaknya. Anak juga sudah menyampaikan bagaimana
selama pembelajaran berlangsung. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya kepada semua yang mewakili, yang memberikan refleksi, juga Pak Nidi yang sudah melakukan aksi nyatanya dengan sangat baik kalau menurut saya ya. Baik, kayaknya sudah cukup ya, tidak usah menampilkan lagi video pembelajaran mungkin ya, karena kita juga sudah hampir ke 2 JP ini. Mungkin saya mah lebih ingin ke apa namanya, keingin tahu lah kendala yang Bapak Ibu dapati ketika pembuatan aksi nyata ini. Misalkan kendalanya apa saja, kesulitannya apa saja, misalkan ya seperti ada yang terlewatkah atau ada yang sampai mengulang lagi kah video pembelajarannya gitu kan, atau kayak kemarin Pak Restu digunakan P5 ya, Pak Restu mengkondisikan anak-anaknya cukup susah dan udah di LMS gitu kan, batasnya tuh di 4 November kemarin gitu ya. Saya mah secara pribadi inginnya mah diperpanjang aja, tapi kan ya tidak bisa gitu kan, itu udah acuan dari LMS-nya. Nah sekarang saya ingin coba mendengar kendala apa atau kesulitannya atau apapun itu ketika pembuatan aksi nyata ini. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Dari yang belum bersuara dulu mungkin ya kayaknya ya. Dari saya mah dari bawah deh. Dari Pak Fatah, ada Pak Fatah hadir? Pak Fatah monitor. Capein keneh itu tilas poli bahasa sem Pak Fatah. Pak Fatah tidak kondusif kayaknya. Bu Fitri deh, Bu Fitri. Bu Fitri monitor. Sepertinya Bu Fitri juga gak kondusif. Capek oge Pak, terus jantan toser upin apa? Ya juga nama Paraesi atau Paraesi lah. Paraesi hadir, Paraesi. Itu kan bagian kia Pak Dian. Paraesi. Oh Paraesi oge teu kondusif. Pak Yuki monitor. Pak Yuki oge sami ciga namanya. Aduh ya teh kunaon. Parestu Pajar. Di absen hiji-hiji yeuh mah yeuh. Parestu Pajar monitor. Aduh teu kondusif oge. Pak Sarip. Taraya pangidul Bang. Saya sok Parestu malah. Sok mangga ti payun lah. Jadi kesulitannya itu mungkin apa ya Pak, belum mengalami PPG atau misalkan hal-hal seperti yang lain, dan baru ini PKG, dimana sekarang pas mau menjalani itu semua P3K, PKG, terus PPG kan gitu, jadi ngabar dari sadayana, jadi jangan fokus teh kabagikan itu kan dia memang jujur dalam pembuatan dan aksi nyata ini memang belum maksimal Pak ya, jadi hanya mungkin mungkin ini tugasnya ini, masukan-masukan mungkin seperti itu. Dan kesulitannya itu mungkin ada di ketika kita melihat panduan itu, harus sekian menit, harus melakukan umpan balik ini, harus seperti ini. Ternyata ini memang satu pengalaman juga mungkin ya, kalau misalkan nanti saya PPG itu ternyata memang sama Pak mungkinnya seperti ini ya. Nanti PPG ya, pembuatan videonya juga. Oke. Nah, mungkin itu Pak kesulitannya dalam hal meskipun anak-anak udah disetting juga Pak ya, masih aja ada anak lain yang nyeletuk, yang ini itu, dan seperti padahal sudah disetting juga. Nanti misalkan kamu bertanyanya seperti ini ya, kamu pertanyaannya ini, ada aja misalkan yang ditunjuk siapa, yang nanyanya siapa juga. Mungkin nah ini juga memang harus lebih diperhatikan lagi mungkin ya di situnya. Masih banyak sih Pak sebetulnya yang ingin diceritakan, tapi mungkin Pak Dian Pak bisi hoyongnya sudah terus sekian. Mangga dilajeng Pak Dian. Apin. Nah, Pak Apin ya resen. Mangga Pak Apin. Ya, Pak, mohon izin matiin Pak ya.
Kalau Mangga. saya dalam pelaksanaan aksi nyata, Pak, yang pertama kesulitannya nyari mic, Pak, ya. Yang pertama susah nyari mic untuk video, Pak. Saya udah mau minjem ke Pak Fajri, ternyata bentrok pada dipakai semuanya, ada yang dipakai PPG gitu. Saya sempat beli gitu, Pak. Terus yang kedua, tadinya saya emang sesuai arahan Pak Cecep ya, menggunakan kelas atas, Pak. Udah desain, Pak, untuk kelas atas, kelas 5 tadinya, kelas C. Cuman karena terkendala adanya pembiasaan kegiatan di sekolah, terus ada hujan, terus kemarin hari Jumat udah mau mulai, Pak. Ternyata ada tugas dadakan yang TOT silat itu, Pak, ya, yang kegiatan ke PGRI. Jadi terhambat lagi dan akhirnya saya menggunakan kelas 3 kembali, tapi alhamdulillah karena biasanya kelas gemuk, kelas besar, kemarin satu kelas terasa, Pak, alhamdulillah luar biasa, apa yang dirasakan teh enak gitu, Pak, kalau kelasnya sedikit gitu, Pak. Untuk saya mah itu kendala yang berarti mah alhamdulillah nggak ada dalam pelaksanaan. Ya karena anak-anak berubah yang tadinya kelas gemuk jadi sedikit, anak-anak juga lebih kondusif dan terasa, Pak, partisipasi anak itu lebih lebih aktif gitu, Pak. Yang itu mungkin ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Apin, luar biasa. Berikutnya siapa dulu nih? Ada Pak Restu nih, aktif, Pak Restu Fajar, Bu Destra, Pak Dian. Pak Nidi mau menambahkan lagi kesulitan? Kesulitannya ya sama kayak Pak Restu tadi teh ya. Sebenarnya saya juga bukan kelas yang itu yang diajakin buat ngerekam teh, tapi ternyata waktu mau merekam kelasnya tidak kondusif, jadi saya nggak jadi ngerekam, jadi itu kelas dadakan. Terus kalau untuk suara yang seperti Pak Dian sampaikan tadi, sebenarnya saya tuh ada rekaman suara, jadi ini pakai 2 HP, yang satu buat ngerekam, yang satu buat rekam suara, yang satu buat rekam gambar, tapi ternyata yang rekaman suaranya tidak bisa dimasukkan ke rekaman gambar, itu diutak-atik tetap nggak bisa, jadi ya seadanya, jadi si kualitas suara yang ada di video teh nggak jelas kayak tadi gitu. Jadi itu saja sih. Terus ya seperti yang sudah dilihat waktu pas pelaksanaannya, ternyata situasi lapangnya juga tidak kondusif dan tidak aman seperti yang Bu Desta bilang tadi. Itu juga si truk teh udah mau berangkat lagi, jadi saya juga buru-buru, asa diburu-buru jadi bikin video teh. Jadi ya gitulah, tapi ya dinikmati saja. Ya hatur nuhun, seperti itu Pak Cecep. Siap, sami-sami Pak Nidi. Mantap. Dengan situasi yang tidak kondusif ya, pembuatan video masih tetap terus berjalan, luar biasa. Nah, Bu Destra ngacung ya, mangga Bu Destra hilah sok. Izin Ibu Bapak, kesulitannya dengan menyesuaikan jadwal ya Pak ya, yang telah disampaikan. Kemudian ini sih Pak, mungkin tidak terbiasa untuk merekam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Jadi ketika kita dengan sadar direkam itu kadang fokusnya tuh buyar gitu ya Pak ya. Kadang kita runtutan pengajaran pun lupa gitu. Jadi memang persiapannya tuh lebih banyak daripada seperti ngajar biasa. Padahal ngajar tuh sudah lama gitu. Tapi kalau ngajar biasa ya berjalan mengalir begitu saja. Tapi ketika kita kita di videokan itu pasti ada perasaan yang berbeda gitu ya. Takut salah, takut ada yang terlewat gitu. Kemudian ini juga mungkin perlu apa ya pembekalan. Menurut saya perlu pembekalan terkhusus untuk guru, karena sekarang guru tuh tuntutannya banyak ya Pak, dalam terlebih dalam hal IT. Karena kan tidak semua orang bisa mengoperasikan seperti perekaman, editing, bahkan upload ke sosial media pun kan itu harus ada skill tertentu ya Pak ya. Seperti upload ke YouTube gitu kan, kita harus punya akunnya dulu. Belum kalau kita mengalami kendala
dengan deadline yang telah ditentukan, kita pasti panik, "Aduh takut ini nggak keburu, takut nggak keburu." Nah mungkin, guru juga perlu pembekalan tidak hanya mengajar saja, tapi untuk guru di era sekarang itu perlu pengetahuan yang seperti itu, terutama di bidang IT. Itu mungkin Pak kalau saya pribadi. Hatur nuhun. Siap, sami-sami hatur nuhun Bu Desra. Abdi mah ka Bu Desra curiga ieu na YouTube teh terbatas video tidak boleh lebih dari sekian menit, harus konfirmasi itu teh ya Bu Desra ya, konfirmasi apa identitas. Ini Pak, enggak Pak, ternyata emang jaringannya aja yang kurang bagus, tapi tadi pagi baru selesai terupload ke YouTube. Gitu Pak. Siap, 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 siap. Yang berikutnya Pak Restu Fajar lah, Pak Dian kayak pamungkasnya Pak Dian. Pak Restu Fajar, mangga silakan sampaikan kendala kesulitan ketika pembuatan video pembelajaran Pak Restu. Baik Bapak, mohon maaf tadi di toilet kedengeran tapi mau lari gimana? Kendala dalam pembuatan video itu sebetulnya karena seminggu ini di sekolah sedang ada kegiatan P5, jadi semua kelas itu tidak ada jam mengajar gitu, tidak ada jadwal mengajar. Yang bikin lama itu adalah penjadwalan itu, jadi sengaja minta ke kurikulum untuk ada jam mengajar dulu gitu, izin P5-nya diganggu sebentar karena untuk kegiatan perekaman akhirnya dapatlah jadwal gitu, dapat kelas. Selanjutnya untuk kesulitannya sih saya lebih setuju, bukan lebih setuju, rasanya sama gitu yang dikatakan dengan Bu Destra ini, yang tadi dikatakan Bu Destra. Biasanya ngajar itu lancar Pak gitu, dalam mengungkapkan apa yang akan disampaikan tuh lancar gitu. Tapi karena tahu sedang direkam, jadi gitu. Mungkin nervous gitu ya di depan kamera. Itu saja sih mungkin Pak hambatan dalam pembuatan videonya. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Restu. Berikutnya terakhir dari Pak Dian, mangga Pak Dian, ketua kelas kita. Baik, terima kasih. Untuk yang saya rasakan dalam proses pembuatan konten video pembelajaran, alhamdulillah ya berjalan dengan baik, lancar, dan mungkin ini juga atas dukungan karena memang di sekolah kami punya multimedia ya, tim multimedia, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Ya itu terkendalanya hanya satu, apa yang Ibu Desra katakan Pak Fajar, hanya nervous saja dalam sadar kamera itu blank. Ketika ya sering terjadi ada beberapa hal yang memang seperti kemarin juga yang saya rencananya pengen ada nonton video, ternyata tidak terlaksana itu ya, ketika memang sadar dengan video divideokan oleh tim gitu kan, kita ngeblank aja, sehingga memang untuk memanage waktu, kemudian takut kelebihan, takut kekurangan dan lain sebagainya itu muncul dalam pikiran kita gitu. Itu saja terkendala yang memang karena memang harus membiasakan diri untuk membuat konten pembelajaran itu untuk sebagai bahan evaluasi juga untuk kita. Karena memang kalau misalkan kita tanpa ada rekaman itu serasanya benar aja menyampaikan kepada peserta didik selalu ya seperti itu. Tetapi kalau misalkan memang dengan adanya bukti fisik ya, kita divideokan, kita akan mempunyai acuan lah untuk kedepannya seperti apa. Oh di sini nih letak kesalahan kita atau kekurangan kita dalam memberikan pembelajaran. Itu sangat bermanfaat sekali, dan insya Allah mungkin kedepannya setiap kali pembelajaran insya Allah akan dibuatkan videonya ya seperti itu. Karena memang alhamdulillah di sekolah kami sudah ada tim multimedia yang sangat luar biasa mendukung dengan kegiatan ini. Dan ini akan diterapkan juga pembelajaran-pembelajaran untuk mata pelajaran yang lain. Itu terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Dian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada semua yang sudah menyampaikan kendala dan kesulitannya. Nah, ini kepada Pak Restu nih. Pak Restu teh mau ini ya, mau PPG ya? Atau mau buat video? Belum sih Pak, Oh, belum. mudah-mudahan terpanggil secepatnya. Amin. Tapi kalau untuk yang piloting mah, kalau menurut saya dibanding PKG yang PPG lebih mudah PPG. Oh. Dibanding PKG, jadi lebih mudah yang PPG piloting. Yang mudah-mudahan kepanggil. Masih tebih kan ada ke Desember. Lagi ini Pak, lagi fokus ke 3K sama Bu Destra, mohon doanya semuanya, mudah-mudahan. Insya Allah lulus lah, didoakan. Sangat didoakan untuk Bu Destra. Baik, kita lanjut lagi ke presentasi, sedikit tertutup tadi ya, Pak Ibu. Baik, presentasi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke doa dan penutup. Saya serahkan lagi kepada Pak Restu Fajar untuk memimpin doa pada kegiatan Tetap Maya kali ini. Mudah-mudahan dari hasil refleksi tadi, apa yang sudah ditampilkan dari video Panidi, baik refleksi umpan balik yang diberikan oleh sesama peserta dari Bapak Ibu yang lain, bisa membuat kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk Pak Restu Fajar, monitor hadir, ada? Hadir Pak. Ya, mangga silakan Pak Restu untuk memimpin doa lagi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di ujung kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah semuanya masih semangat meluangkan waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk menutup acara kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih Pak Restu. Dan kita sudah di akhir agenda kegiatan Tetap Maya ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa kita seperti biasa sebelum diakhiri kita ada sesi foto bersama. Bagi yang kondusif, bagi yang bisa menyalakan kameranya, silakan nyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Baik, siap? WhatsApp. Rapikanlah acukna Pak Dian. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya coba simpan dulu. Gaya kedua, ekspresi ketika kita mau memasuki tahap akhir PKG ini. Tinggal satu modul lagi, modul 3. Siap? 1, 2. Oke, sebentar saya coba simpan. Terakhir adalah ekspresi harapan Ibu hari ini, perasaan Bapak Ibu semuanya hari ini, silahkan. Siap, 1, 2. Oke. Bentar, saya coba simpan dulu. Sip. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya atas partisipasi aktifnya pada kegiatan Tetap Maya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan rekaman Bapak Ibu.